Komik ini berjudul Archmax Dreamer. Bercerita tentang tokoh utama yang tidak memiliki apapun, baik itu bakat, uang, ataupun kekuatan. Ada suatu kejadian yang merubah hidupnya. Ia terkena suatu musibah, tapi juga membawa keberuntungan. Akankah hidupnya akan berubah menjadi lebih baik? Cerita pun lalu dimulai. Dijelaskan ada 3 hal yang paling penting di dunia ini, yaitu bakat, uang, dan juga kekuatan. Bagi mereka yang punya kekuatan, mereka adalah orang yang paling beruntung. Dengan kekuatan, mereka dapat menguasai dunia, serta mendapatkan uang bukanlah suatu masalah. Cerita dibuka dengan sebuah pertarungan yang melawan seekor monster naga. Lalu muncul notifikasi, Twin Head Dragon, penguasa labirin telah dikalahkan. Lalu diperlihatkan tokoh utama kita yang bernama Hyung. Hyung pun lalu ditelepon untuk menerima pembayaran dari hasil misinya. Hyung kesal karena upah yang ia dapatkan tidak sesuai dengan misi yang ia dapatkan. Oh ya, bagi yang nggak tahu, red itu kayak misi dungeon yang kayak berburu di hutan gitu. Itu kayak dungeon red, itu sama aja sih. Hyung pun lalu kedatangan tamu. Orang itu pun lalu memanggil Hyung dengan sebutan kakak. Kakak, aku ingin ikut dalam raid sepertimu, kak, ucapnya. Lalu dijelaskan permainan itu disebut God War. Saat mereka melakukan raid, mereka juga bisa mendapatkan uang. Terhitung dari 1,8 miliar orang yang bermain, 15 juta dari mereka adalah orang yang mencari uang dari game. Orang itu pun lalu berkata, jangan khawatir kak Hyung, kau adalah orang yang cukup berbakat. Hyung dalam hatinya berkata, bakat ya. Hyung dalam hatinya berkata, kalau dipikir-pikir aku tidak terlalu payah dalam game ini. Dibandingkan dengan game lain, God Wars tidak punya sistem auto aim. Meskipun ini cukup sulit, aku lebih diuntungkan saat leveling dibandingkan dengan player lain. Karena sebelum aku bermain game ini, aku adalah seorang pemain baseball yang terpaksa pensiun karena suatu cedera. Padahal aku adalah seorang pemain yang cukup terkenal. Karena itulah Hyojo, kau tidak akan pernah mengerti betapa menyedihkannya aku yang hanya punya bakat setengah-setengah. Orang yang memanggil Hyung dengan sebutan kakak tadi bernama Hyojo. Hyung lalu menarik uang dari raid sebelumnya. Hyojo yang di sampingnya lalu berkata, Hyung, kau sudah memainkan karakter Midas milikmu selama 5 tahun bukan? Hyung, kamu telah menghabiskan banyak uangmu untuk mendapatkan karakter melalui gacha dan kamu cuma mendapatkan mage. Hyung dalam hatinya berkata, aku tidak punya pilihan lain, pilihanku hanya satu. Aku hanya ingin melindungi keluargaku yang berharga. Hyung yang melihat Hyejo sedang asik dengan handphonenya lalu bertanya, apa yang sedang kamu lihat? Hyejo lalu menjawab, aku sedang membaca manhwa fantasi yang ceritanya tentang MC yang mati setelah dikhianati oleh teman kepercayaannya dan kembali untuk balas dendam. MC-nya adalah seorang necromancer dan yang cukup kuat. Hyung yang mendengarnya pun lalu berkata, novel yang aneh. Dalam cerita ada cerita, mantap. Setelah itu mereka pun berpamitan dan pergi masing-masing. Hyung tidak membawa payung di kondisi yang hujan. Di saat Hyung berjalan untuk menyeberang, tiba-tiba sebuah truk berjalan kencang ke arahnya. Hyung yang tidak sadar pun lalu melirik ke belakang. Terdapat truk barang yang melaju kencang ke arahnya. Hyung pun shock melihat truk yang berjalan laju ke arahnya. Supir dari truk itu pun berhasil membanting setirnya, yang membuat truk itu menabrak sebuah tiang dan truk itu pun lalu terjungkel. Hyung pun terjatuh dan lemas karena shock melihat kejadian itu. Lalu orang-orang yang di sana pun lalu bertanya, wahai anak muda, apa kau tidak apa-apa? Bertanya kepada Hyung. Orang-orang juga bertanya bagaimana keadaan supir dari pengendara truk itu, apakah dia terluka? Tanya orang-orang. Hyung yang terduduk lemas lalu berkata, sial, aku hampir mati. Orang-orang yang ada di sana pun lalu berkata, cepat hubungi 911. Yang nggak tahu 911 tuh 911, nomor polisi gitu ya. Hyung pun dalam hatinya berkata, kenapa hari ini aku sangat sial?
Atau mungkin aku adalah orang yang beruntung, soalnya aku tidak jadi tertabrak, ucap Hyung. Namun apesnya sebuah tiang listrik pun lalu patah, dan listriknya berhasil mengenai Hyung. Kabel listrik itu pun lalu menghantarkan listrik yang besar kepada Hyung, yang membuat Hyung tepar seketika. Yang membuat orang-orang pun cemas melihat keadaan Hyung, dan lalu orang-orang pun lalu memanggil ambulan. Hyung yang masih sedikit sadar pun lalu berkata, "Sial, kehidupanku memang sangat sial. Tanpa aku punya bakat dan uang." Hyung pun lalu berkata lagi, "Mungkin hari itu adalah hari yang paling beruntung di sepanjang hidupku." Lalu diceritakan di tahun 2034, game virtual reality sangat dinantikan oleh orang-orang dan akhirnya pun dirilis. Good War nama game itu. Game itu memiliki arti judul yang berarti perang antara dewa. Dan dalam setahun setelah rilisan Good War, mempunyai efek yang besar di dunia olahraga, hiburan, dan budaya. Dan game tersebut berhasil menarik 1,8 miliar pemain. Dan saat ini bermain Good War telah menjadikan sumber pendapatan bagi orang-orang. Scene pun lalu dikembalikan lagi ke Hyung. Ada seseorang yang berteriak memanggil, Tuan Hyung, Tuan Hyung," ucapnya. Hyung pun akhirnya sadar dan lalu bertanya kepada orang itu, "Di mana aku? Di mana?" Orang itu pun lalu berkata, "Akhirnya kau sadar juga, Pak." Dan ternyata orang itu adalah seorang dokter. Dokter itu pun lalu berkata, "Tampaknya Anda cuma menderita luka bakar biasa. Jadi Anda bisa pulang hari ini. Tapi Anda bisa pulang setelah membayar tagihan di resepsionis." Hyung pun shock dan kaget karena ia harus membayar sebuah tagihan. Hyung pun lalu berjalan sambil menggerutu dan berkata, "Sial, aku sangat sial. Aku berhasil menghindari tabrakan dari truk, tapi aku pingsan setelah tersetrum karena tiang listrik yang jatuh. Aku harus mengeluarkan banyak uang hanya untuk hal-hal yang sia-sia. Padahal aku sudah miskin begini. Ah, sial." Hyung pun lalu menatap langit dan berkata, "Kurasa setidaknya aku masih bisa selamat tanpa terluka sedikit pun, karena di dunia ini yang kupunya hanyalah tubuhku." Setelah kejadian itu, Hyung pun lalu ingin menemui seseorang yang bernama Jung dan Hairin. "Data biometrik Anda tidak terbaca. Data biometrik Anda tidak terbaca. Data biometrik Anda tidak terbaca." Hyung pun lalu berkata, "Ah, apa-apaan ini? Kemarin alat ini masih bekerja." Hyung pun kesal dan lalu memaki-maki apartemen itu. Hyung pun lalu berkata, "Aku bersumpah aku akan pindah setelah aku mempunyai uang banyak." Lalu seorang anak kecil membukakan pintunya. Anak kecil itu memanggil Hyung dengan sebutan paman. Hyung pun lalu mendekati anak kecil itu dan berkata, "Hei Airin, bagaimana kabarmu?" Nama dari anak kecil itu namanya adalah Hairin ya. Hairin. Hyung pun lalu berkata lagi kepada Hairin. Hyung lalu berkata, "Airin, bagaimana kabar ayahmu?" Dan lalu tiba-tiba ada seseorang. Orang itu lalu berkata, "Jadi kau ternyata sudah pulang, Hyung?" Yang itu bernama Chung Taek-woo, kakak dari Hyung. Kita panggil saja namanya Kak Chung. Kak Chung pun lalu bertanya kepada Hyung, "Aku dengar kamu masuk rumah sakit, apakah kamu ada masalah?" Hyung yang menggendong Hairin pun lalu berkata, "Tidak apa-apa, aku hanya terpeleset saja." Kak Chung pun lalu berkata, "Apa kau memang tidak sakit, tapi kau kenapa bisa ada di rumah sakit?" Hyung pun lalu berkata, "Sudah kubilang bukan, tidak ada apa-apa. Kalau aku memang sakit, aku sudah pasti menginap di rumah sakit." Hyung pun lalu menunjuk pintu yang tadi. Hyung pun lalu berkata, "Kurasa benda itu rusak. Dia bilang dataku tidak bisa terbaca." Kak Jung pun lalu berkata, "Itu tidak mungkin." Hyung pun lalu berkata, "Itu wajar kan, namanya juga mesin, pasti bisa rusak." Kak Jung pun lalu menjawabnya dengan berkata, "Memang mungkin kalau mesinnya bisa rusak, tapi sistemnya tidak mungkin bisa rusak." Kak Jung pun lalu berkata lagi, "Alat itu menggunakan sistem biometrik yang sama dengan kapsul Good War." Hyung yang mendengar itu pun lalu berkata, "Apa? Dasar alat keamanan rumah ini jelek, bisa-bisanya memakai data login yang sama dengan Good War." Kak Jung pun lalu berkata, "Iya, apakah kamu belum tahu?" Hyung pun lalu berkeringat dan berkata, Hyung pun tiba-tiba lari dan berkata, "Aku perlu ke kafe kapsul secepatnya." Sesampainya Hyung ke kafe kapsul, Hyung lalu menelpon seseorang. Hyung pun lalu dituduh bahwa ia telah menghack akun orang lain. Bagi yang nggak tahu, menghack akun orang lain itu mencuri akun orang lain. Orang itu lalu menyuruh Hyung untuk membawa ini ke pengacara. Hyung pun lalu berkata, "Apa kalian bercanda? Aku harus menyewa seorang pengacara." Hyung pun lalu berkata lagi, "Ini akunku, seharusnya kalian membiarkan aku untuk login. Kenapa aku harus menyewa seorang pengacara?" Orang itu pun lalu mematikan teleponnya. Orang itu adalah customer service dari game God War.
Data biometrik merupakan kumpulan informasi untuk sinyal biometrik seseorang. Intinya itu gini, biometrik itu data diri seseorang, bisa berupa DNA, bisa berupa wajah, suara, atau semacamnya gitu. Itu data biometrik. Biometrik itu biasanya bisa disebut juga dengan identitas. Identitas orang itu kan beda-beda, berarti data biometrik orang juga berbeda-beda. Sepertinya sih begitu sih penjelasannya. Hyung pun lalu merasa putus asa dan lalu berkata, "Sial! Sungguh sial, apa-apaan ini?" ucap Hyung. Hyung pun dalam hatinya berkata, "Kenapa data biometrikku bisa berubah? Apa alasannya?" Hyung pun lalu berpikir sejenak. Hyung pun lalu teringat oleh kejadian yang kemarin. Hyung lalu berkata, "Apa mungkin karena aku kesetrum?" ucap Hyung. "Sudah berakhir. Aku meningkatkan karakterku menggunakan semua uang yang kumiliki. Dan semuanya telah berakhir. Dan sama seperti waktu itu." Hyung pun lalu teringat oleh keluarga yang harus ia perjuangkan. Hyung tiba-tiba sadar dan lalu berkata, "Tidak, aku tidak boleh menyerah. Tidak, aku tidak boleh menyerah," ucap Hyung. Hyung pun lalu berkata lagi, "Pensiun dari Good War bukanlah pilihan terbaik buatku." Tapi Hyung masih bimbang. Hyung lalu berkata, "Apa aku harus menyerah pada semua mimpiku untuk menjadi seorang ranker? Tapi aku punya keluarga yang harus kulindungi. Dan aku juga perlu untuk menghasilkan uang." Hyung lalu ingin mencobanya dari awal lagi, dan Hyung pun lalu berjalan ke kapsul game. Hyung dalam hatinya berkata, "Aku masih beruntung, aku masih memiliki kartu cadangan untuk membuat karakter. Tapi tidak kusangka aku akan melakukan ini lagi." Saat Hyung login ke dalam game, Hyung lalu menerima notifikasi dari sistem. "Apa Anda ingin berpartisipasi dalam perang antara dewa?" Hyung pun lalu menjawabnya dengan iya. Disebutkan bahwa Good War disebut-sebut lebih baik daripada dunia asli. Hyung pun lalu menerima notifikasi dari sistem, sama seperti saat kita membuat akun baru. Lalu sistem itu pun bertanya, "Siapa nama Anda?" Hyung pun lalu menjawabnya, "Midas." Dan lalu ada notifikasi lagi, pembuatan karakter. Hyung dalam hatinya berkata, "Harganya $880 cuma untuk membuat satu karakter. Ah, sial." Hyung pun lalu menjawab sistem itu dengan jawaban iya. "Semua item di game ini sangatlah mahal. Oleh karena itu, sangat banyak orang yang menikmati hidup nyaman di dalam game, walaupun membutuhkan uang yang banyak." Lalu pembuatan karakter dari Hyung pun selesai. Pembuatan karakter baru. Lalu muncul lagi notifikasi, "Silahkan pilih dewa yang Anda ikuti." Hyung dalam hatinya berkata, "Andai saja semudah itu, aku mungkin tidak akan jadi seperti ini." Sejak awal pemilihan kelas saja kita disuruh untuk gacha. Hyung pun menggacha karakter itu terus menerus dan dalam hatinya lagi berkata, "Apa kau tahu berapa banyak uang yang aku habiskan untuk mendapatkan kelas mage?" Hyung pun lalu berkata lagi, "Kurasa aku sudah terlalu banyak untuk melakukan gacha, sampai-sampai isi dari kartu-kartu ini aku sudah hafal dengan sangat jelas. Dan semua kartu ini adalah kartu ampas," ucap Hyung. Hyung pun lalu mencoba untuk berpikir positive thinking dan lalu berkata, "Lagi pula kenapa aku harus repot-repot untuk memikirkan kelas? Lagi pula aku kan cuma ingin untuk menambang, maksudnya tuh menambang item untuk dijual." Hyung pun lalu melirik sebuah kartu yang ia belum pernah dapatkan selama ini. Hyung pun kaget dan berkata, "Hah? Archemax? Itu kan kelas Archemax. Apa aku sedang bermimpi?" ucap Hyung. Hyung pun lalu mengambil kartu itu. Hyung pun lalu menerima notifikasi dari sistem. "War Dragon menerima Anda sebagai utusan ke-82-nya. Anda memperoleh kelas Archemage." Archemax. Hyung pun lalu mencoba karakter yang ia dapatkan. Dan Hyung pun lalu mengecek status yang ia miliki. Tertulis Midas level 1, Dewa, War Dragon, kelas Archemax, rank Legendary. Jadi pengikut War Dragon, sang Lord of Magic, Anda bisa mempelajari segala jenis magic. Maksudnya tuh dia bisa mempelajari segala jenis sihir. Kelas Archemax yang dimiliki oleh Asmo, player berperingkat 3 di God War, kelas yang membutuhkan ratusan ribu dolar untuk mendapatkannya. Hyung pun terkejut karena ia benar-benar mendapatkan kelas Archemax, kelas legendary itu. Hyung pun lalu melihat orang yang ada di sekitarnya yang marah-marah tidak jelas. Orang itu berkata, "Aku dapat kelas warrior lagi." "Hah, kenapa aku tidak bisa mendapatkan kelas Archemax?" Sedang kawannya itu berkata, "Kamu 3 kali menjadi warrior, hahaha." Kawannya pun lalu berkata, "Hei kawan, jangan bermimpi. Kelas legendary itu kayak Archemax cuma bisa didapatkan oleh orang super kaya seperti Asmo." Oh, berarti si Asmo tadi tuh orang kaya, sultan berarti ya. Dia banyak duit terus gacha. Mantap.
Hyung pun lalu berkata, ini benar-benar nyata. Persetan dengan menambang, aku akan lebih memilih untuk leveling dengan cepat dengan mengikuti red. Hyung pun lalu mendapatkan notifikasi dari sistem, apakah Anda ingin mengikuti quest tutorial? Iya, ucap Hyung. Hyung pun lalu menerima notifikasi dari sistem lagi, quest baru telah berhasil dibuat. Hyung pun dalam hatinya berkata, aku yakin setelah aku login kembali ke kelasku, aku akan berubah menjadi warrior atau magician. Apa mungkin ini hanya bug, ucap Hyung. Hyung kayaknya nggak percaya sih ini, dan mengira ini adalah sebuah bug. Padahal ini tuh hoki anjir. Hyung pun lalu menerima notifikasi dari sistem, quest tutorial, rank quest NA, info quest bertahan dari serangan orb di labirin. Hyung juga mendapatkan info tersembunyi. Hadiah quest Anda akan dihadiahkan title tutorial master jika menyelesaikan misi dalam kurun waktu 71 menit. Bila berhasil mendapatkan title tutorial master, maka akan mendapatkan hadiah tambahan berupa 10 star secara gratis. Hyung dalam hatinya berkata, tutorial master, hal seperti ini adalah hal yang tersembunyi di tutorial dan tidak ada seseorang pun yang sadar. Hyung pun dalam hatinya berkata, apakah bercanda, titel ini memberikan tambahan 10 poin untuk semua status, padahal untuk seleveling saja membutuhkan 5 poin. Itu artinya aku bisa menaikkan segalanya ke level 2 hanya dengan menyelesaikan misi tutorial. Dan itu artinya info ini belum ada orang yang tahu. Dulu ku habiskan 5 tahun hidupku bermain Guild War, tapi sekalipun aku tidak pernah mendengar titel tutorial master di komunitas. Ini adalah info tersembunyi yang asli. Itu artinya aku ini mendapatkan kelas Archmage, dan ini bukanlah sebuah bug dari sistem. Hyung pun lalu tersenyum dan berkata, rekam, iya benar, aku harus merekam ini. Hyung pun lalu merekamnya. Informasi rahasia seperti ini nilainya sangat tinggi. Di dalam Guild War, dimana kau bisa mendapatkan kelas yang bagus dengan uang atau hanya dengan keberuntungan. Hyung pun lalu tersenyum dan bersemangat lalu berkata, aku berharap ini semua bukanlah mimpi. Lalu muncul sebuah notifikasi dari sistem memulai tutorial. Lalu tiba-tiba mereka semua pun dibawa ke suatu tempat dan terlihat banyak orb goblin di sana. Orang-orang di sana pun lalu berkata, bagaimana cara kita untuk mengalahkan monster itu? Tapi ada orang yang lalu berkata, hei tenanglah, tenang. Monster-monster itu tidak harus untuk kita kalahkan. Hyung dalam hatinya berkata, monster-monster itu bukanlah monster yang bisa dihadapi di level 1. Dan bertahan hidup selama 71 menit di sini tidaklah mudah. Hyung pun lalu melihat sebuah tanda di atas kepala para orb goblin itu. Hyung lalu berkata, tidak mungkin, itu sebuah indikator agro. Lalu dijelaskan, Guild War itu melambangkan hakiki masyarakat. Banyak orang yang memulai permainan Guild War dengan mimpi mereka masing-masing. Tapi pada akhirnya semua orang akan mengatakan hal yang sama. Game Guild War adalah game yang sangat sulit dan tidak ngotak kata orang-orang. Dan hanya untuk menghabiskan uang. Dan ketika para pemula sadar dengan realita itu, orb goblin itu pun lalu membunuh salah satu pemain. Dan lalu muncul sebuah notifikasi. Tutorial Anda berhenti ketika Anda mati. Setelah mengetahui itu, para pemain pun kebanyakan yang cuma pasrah. Lalu terlihat Hyung sedang berlari dikejar beberapa orb goblin. Hyung pun berlari sambil melihat orb goblin itu. Hyung pun terkejut karena Hyung bisa melihat status dari para orb goblin itu. Tertulis, orb. Level 20 XP 1556 item drop crew deleter. Hyung melihat tanda di atas kepala orb goblin itu berubah. Hyung lalu berkata, aku akhirnya paham bagaimana cara kerja indikator agro ini. Hijau berarti mereka tidak punya niat untuk menyerang, sedang merah itu sebaliknya. Mereka akan menjadikanku target untuk menyerang. Salah satu orb goblin itu pun lalu melompat untuk menyerang Hyung. Hyung pun lalu berhasil menghindar. Lalu muncul sebuah notifikasi dari sistem terulis waktu tinggal 30 banding 56 detik lagi. Hyung dalam hatinya berkata, dengan memanfaatkan status dari indikator agro ini dan juga pengalamanku bermain selama 5 tahun, melarikan diri dari mereka bukanlah hal yang sulit. Dan mereka juga sepertinya mereka semua tidak memiliki informasi yang sama sepertiku. Hyung lalu berkata lagi, aku pasti bisa. Dan waktu pun tersisa 60 menit lagi atau 1 jam. Tunggulah aku titel tutorial master. Waktu pun lalu di skip ke 1 jam kemudian. Hyung lalu terbangun di kapsul game. Hyung pun lalu mengecek rekaman pertarungan tadi. Hyung pun lalu berkata, syukurlah ini semua bukan sebuah mimpi. Hyung sangat senang karena Hyung berhasil menyelesaikan misi waktu bertahan hidup. Meskipun pada akhirnya ia dibunuh oleh para orb sebelumnya.
Hyung pun lalu menerima sebuah notifikasi dari sistem tertulis. Anda mendapatkan titel Tutorial Master. Sebagai hadiah Anda mendapatkan bonus 10 poin ke semua status. Hyung pun berteriak kencang. Hyung yang sudah menyelesaikan itu semua dalam hatinya berkata, aku hampir saja lockout secara paksa karena jantungku berdebar dengan sangat kencang. Lalu dijelaskan game God War akan secara otomatis melakukan lockout jika pemain terdeteksi memiliki detak jantung yang tinggi. Ini untuk menjaga kesehatan para pemain. Hyung pun lalu dihampiri oleh seseorang. Orang itu pun lalu bertanya kenapa nafasmu bisa terengah-engah seperti itu. Apa ada sesuatu yang terjadi di dalam Hyung, ucapnya. Hyung pun lalu menjawabnya dengan berkata, sebenarnya aku cuma merasa frustasi karena harus mengulang lagi dari awal. Padahal Hyung cuma berbohong. Orang itu pun lalu berkata kenapa harus mulai lagi dari awal. Padahal karaktermu sudah tinggi. Orang itu pun lalu berkata lagi jangan bilang kalau akunmu ditangguhkan. Bagi yang gak tahu ditangguhkan itu apa, ditangguhkan itu halnya dengan di-ban. Hyung pun murung dan sedih mendengar itu. Orang itu pun lalu meminta maaf kepada Hyung. Hyung pun lalu berkata tolong jangan beritahukan ini kepada siapapun. Hyung dalam hatinya berkata, aku tidak bisa membiarkan orang lain mengetahui rahasiaku. Dan jika para developer tahu tentang kemampuanku, mereka pasti tidak akan membiarkanku. Dan belum lagi aku akan diincar oleh para mafia yang mengincar uang. Hyung pun lalu berkata mungkin saja aku mendapatkan kemampuan ini secara tiba-tiba karena insiden itu. Tetapi tetap saja ini merupakan kesempatan dari Tuhan untuk merubah hidupku yang miskin ini. Demi keluargaku, demi Kak Hyung dan Heirin. Mohon maaf video lama karena ada suatu masalah di mana HP milikku kalau buat ngerekam pasti macet. Dan maaf juga videonya ada yang pakai suara dari aplikasi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila ada salah. Admin pamit sampai jumpa di part-part selanjutnya.